dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seorang yang mencuri sholatnya. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang mencuri sholatnya? Ia menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sebagian ulama mengatakan hadis riwayat Darimi, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab. Oh ini. Bukan. Rukuknya tidak sempurna. Belum lurus betul begini langsung naik. Belum lurus lagi langsung sujud. Itu namanya. Jadi dia tidak sempurnakan rukuk sujudnya. Saya pasti disempurnakan kalau salah tadi. Jadi itu lain babnya. Ini orang yang sempurna, tapi tidak disempurnakan. Termasuk juga itu yang mendahului imam. Ya itu nanti lain babnya. Larangan bergerak-gerak dalam sholat. An ummi Ruman, an ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'ani Abu Bakrin Siddiqu atamayyalu fi salati fasajarani sajratan kittu ansarifu min salati. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama ahadukum fis salati fal yuskin atrafahu la tamayyulal yahudi fa inna sukuna al atrafi fis salati min tamamis salat. Artinya dari Sayyidina Ibnu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika salat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir aku membatalkan salatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri salat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya, jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika salat termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Ibnu Hakim, Tirmizi dan kitab Sul Mansur. Masalah tumaknina salat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Rasulullah SAW memandang ke arah langit, menunggu malaikat membawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu. Oleh karena itu, pandangan baginda Rasulullah SAW terkadang tertuju ke atas ketika salat. Namun ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Baginda Nabi SAW selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Mulai dari pandangan, badan, kurangi bergerak. Jadi batasan fikihnya, kalaupun bergerak, kurangi gerakannya sampai 3 kali, misalnya begini. Nah, ini. Jadi kembalikan dulu, kalau dulu kata sekali lagi, baru seperti itu. Ya itu tadi. Ada pembahasannya lagi lebih anu itu karena banyak riwayat. Saya tidak tahu kenapa semua sembahyang baru. Ya kalau semua pepak diuntung aja saya. Nggak tahu juga. Memang kadang itu sih biasa. Bisa salah begitu lah. Tapi saya tidak tahu apakah yang tadi, apakah itu yang maksud saya itu tadi. Itu bagian, tapi kan kalau kita sudah sholat sebenarnya sudah lepas kewajibannya, cuma kurang sempurna. Jadi amalan yang sempurna tadi ini kita belajar. Nah, begitu. Nah. Yang pernah saya dengar
Jangan betul-betul main. Jangan itu yang apa? Yang mana? Itu katanya Kayak telinga enak itu. kalau gatal dia tidak bisa melebihi dari 3 kali. Ya, makanya tidak boleh lebih. Jadi kalau mau garuk, Jangan saya terus begini. begini, ya. Garuk lepas dulu, kembalikan. Kalau memang masih terasa gatal lagi, boleh diambil lagi. Tapi jangan sampai didobol-dobol. Saya mungkin cara berpikir yang bisa pendengar. Ya. Di situ gerakan satu ada berkata, tidak yang menggerakkan berulang-ulang dengan menggerakkan pergelangan tangan dan siku. Jadi kalau misalnya begini, gatal di telinga atau berulang-ulang pun katanya begini boleh, karena dia tidak gerak pergelangan tangan dan siku. Satu. Yang kedua berkata, kalau kau tarik begini, satu, ada tumanina kan? 2, tumanina. 3, tumanina. 4, ada tumanina. 5, 6, 7, 8, seterusnya. Itu dianggap sah karena dia ada tumanina. Apa itu tumanina? Apa itu batasan tumanina dalam salat, dalam bergerak? Sekira-kira ucapan subhanallah. Itu tumanina saya pada dengar di kita fikih. Saya waktu ngaji dulu. Ya, lanjut Mas. Intinya tidak membatalkan, menyempurnakan gitu. Ya. Kalau misalnya dapat 10 nih, kalau tidak gatal-gatal, mungkin dapat 9 nih kalau gatal ya. Itu aja mungkin bisa itu. Bila mati dapat. Dapat minus. Itu mungkin kalau kaidah fikihnya, pentingnya kita berjamaah. Toh kalau ternyata kita salat, batal salat tak kena garuk-garuk itu menjadi sah karena kita berjamaah bersama orang-orang yang sah. Makanya salatlah terus berjamaah, karena ketika salat berjamaah itu sudah dijamin sah itu salat, Pak. Karena satu saja yang diterima sholatnya, walaupun semua kurang sempurna, ada yang satu diterima maka semua diterima sholatnya. Makanya penting kita coba. Kita akan bahas tentang adab talim.